malam menjelang kelahiran Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Mekah. Bulan terbelah, bintang bersinar begitu terang, burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruangan rumah Aminah. Tidak hanya itu, Aminah juga mengalami hal-hal yang luar biasa dan tidak lazim. Selama mengandung Rasulullah, berbeda dengan wanita hamil lainnya, Aminah tidak pernah merasakan rasa letih, payah, dan lesu ketika mengandung Rasulullah. Pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah sehingga ia merasa begitu tenang dan damai. Pada malam kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima Rabiul Awal, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. 1. Pasukan gajah dan burung ababil. Menjelang kelahiran Rasulullah, Raja Abraha merasa kesal karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyaingi Ka'bah. Namun, gereja tersebut diabaikan. Malah ada yang melemparinya dengan kotoran manusia. Raja Abraha pun merasa marah hingga memutus untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan, pasukan gajah Raja Abraha yang dipimpin oleh Panglima Abu Ruhal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar. 2. Api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun, namun saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tapi tidak menyala. 3. Salam burung-burung. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung ingin berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib pun meninggal karena sudah tua. Lalu tongkat kepemimpinan Bani Hashim pun berpindah ke salah satu anaknya, Abu Thalib, paman Muhammad, saudara kandung ayah Muhammad, Abdullah. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Beliau merupakan seorang pedagang yang kerap berpergian ke berbagai kota untuk menjual barang dagangannya. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ia diajak pamannya ke negeri Syam untuk berjualan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dengan memiliki banyak mukjizat untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Selain mampu membelah bulan, beliau juga memiliki mukjizat lainnya. Salah satunya adalah awan yang bergerak mengikuti Rasulullah dan menaungi beliau. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul terakhir, beliau sering diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib.